Belajar mengerti isi hati Tuhan. Kami gak mau buat Tuhan bertepuk sebelah tangan kepada kami, tapi biar hari ini kami mengerti kasih Tuhan dalam hidup kami, dan kami juga mau membalas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum duduk katakan kanan kirinya, Jesus loves you. Jesus loves you. Oke, silakan duduk kembali. Shalom Lumina Gracia. Shalom. Sekali lagi belum semuanya dengan suara yang terbaik. Shalom Lumina Gracia. Shalom. Wow, saya senang banget hari ini bisa kembali lagi melayani di tempat ini. Thank you buat teman-teman pengurus, pembina, dan semua yang terlibat. Ya, terakhir melayani ke sini itu bulan Oktober tahun lalu ya. Gak kerasa udah setengah tahun dan hari ini ada kesempatan lagi. Ya, seneng banget ya. Tapi mungkin ada beberapa yang belum kenal atau lupa siapa saya. Saya perkenalkan diri lagi ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Stephen Yeremia Irawan. Ya, nama terakhirnya kalau di foto cuma Stephen Yeremia, tapi ada akhirnya Irawan. Ya, hari ini saya melayani sebagai Gembala Army of God atau Youth Pastor di Gereja Mount Sharon Tangerang ya, yang kami sebut sebagai Army of God, ya, anak-anak mudanya. Ya, hari ini saya senang banget bisa share di depan kalian karena saya juga pernah mengalami masa-masa seperti kalian ya, lagi kuliah, mungkin kita punya struggle dan sebagainya, dan saya apresiat setiap kalian yang hadir di tempat ini karena berarti kalian ini nggak cuma kupu-kupu kuliah pulang, tapi ikut persekutuan bahkan yang membangun hidup kalian. Ya, sekalian ada di tempat yang tepat di sini. Kalian ada di tempat yang benar karena kita ini anak Tuhan. Kita nggak bisa hidup sendirian. Di zaman sekarang ini kita tuh seperti ikan salmon yang berenang melawan arus. Kalau kalian berenang sendirian, kalian tuh bisa ke bawah arus loh. Makanya kalian harus punya komunitas rohani. Kalian harus punya saudara seiman yang menguatkan kalian. Dan salah satunya Lumina Gracia ini jadikanlah rumah rohani supaya kalian bisa bertumbuh, saling support di tengah-tengah mungkin permasalahan perkuliahan, masalah kalian yang kalian alami. Saat kalian datang ke tempat ini bisa bersekutu sama teman-teman saudara seiman dan mendengarkan firman. Itu yang akan menguatkan kita. Karena itu harus rajin setiap minggu datang Lumina ya, supaya kalian diperlengkapi dan terus jadi anak Tuhan yang bertahan di tengah-tengah segala keadaan dunia ini. Yang mau sama-sama katakan amin. Amin. Oke, tema kita hari ini adalah di PDKT-in Tuhan. Wah, judulnya menarik sekali ya. Ini bukan clickbait by the way, tapi ini benar-benar terjadi dalam hidup kita. He first loved us. Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita sebelum kita bahkan ada di dunia ini. Bahkan sebelum kita mungkin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan sebelum kita melayani, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi setiap kita.
Tuhan sudah kenal nama demi nama di tempat ini. Tuhan sayang sama kita. Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang seperti bos atau Tuhan yang mau hanya kita sembah, tapi dia itu Tuhan yang personal. Mungkin saat dia mati di atas kayu salib, dia itu mengingat nama setiap kita di tempat ini, walaupun bahkan kita belum lahir, bahkan kita juga mungkin belum melakukan dosa yang kita lakukan, tapi Tuhan itu sudah lebih dulu mati untuk itu. Tuhan itu sudah lebih dulu mengenal setiap kita. Saat di dalam kandungan, Tuhan yang menenun. Di dalam rahim ibu kita, Tuhan yang menenun setiap kita itu disayang. Setiap kita itu dikasihi dan dicinta sama Tuhan. Jangan ada dari kalian di tempat ini yang merasa dirinya gak layak, merasa tidak dikasihi, merasa sendirian. Ya, saya kemarin baru pulang melayani retret di sebuah sekolah yang nginep ke Puncak Bogor 3 hari dari Senin sampai Rabu. Anak-anak SMA itu loh. Ternyata bagi kita mungkin ya, kalau kita flashback, kita kan juga dulu pernah sekolah ya. Kalau kita melihat anak-anak sekolah sekarang, apa sih kamu masih kecil tapi kok udah punya pikiran untuk bunuh diri? Kamu masih SMA, belum ngalamin apa yang kalian alami. Kalian udah kuliah nih, udah ngalamin lebih banyak hal, udah mengalami lebih banyak tantangan masalah kehidupan. Kalian udah tahu gimana kerasnya dunia kerja, marketplace dan sebagainya. Kalian udah mulai berpikir dari sekarang, nanti setelah lulus mau bisnis apa, mau kerja di mana dan sebagainya. Udah pusing kan? Anak-anak kuliah udah mulai bisa melihat ke depan, visi ke depan. Tapi ternyata kita nggak bisa menganggap sepele masalah di dalam setiap generasi. Generasi kalian, anak-anak kampus, anak-anak kuliah punya masalahnya tersendiri. Anak-anak sekolah juga punya. Kemarin saya sharing sama beberapa, banyak banget yang udah kepikiran bunuh diri bahkan setiap hari loh. Kepikiran mau mengakhiri hidupnya karena apa? Keluarganya berantakan. Papanya yang tinggal sekarang sama dia itu bukan papa kandungnya, papa tirinya. Terus udah gitu jahat, ya kata-kata kasar, menyiksa dan sebagainya. Setiap hari kepikiran untuk bunuh diri. Kalau dia tidak mengalami kasih Tuhan, wah saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Kemarin waktu di retret yang saya layani itu, wah semua dilawan Tuhan, semua nangis, menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Waktu saya berdoa peluk satu-satu, wah semua nangis di zaman Tuhan dan hidup mereka berubah mulai hari itu. Karena apa? Karena mereka mengalami kasih Tuhan. Bukan mereka yang berusaha nge-reach Tuhan, bukan mereka yang berusaha mendekati Tuhan. Mereka ada di retret itu juga karena diwajibkan sekolahnya kan. Bukan karena keinginan mereka datang mau cari Tuhan, bukan. Tapi Tuhan yang menghampiri mereka. Dan Tuhan juga melakukan hal yang sama kepada kita semua. Bukan hanya mau, dia sudah melakukan. Tergantung kita meresponi dia atau enggak. Tuhan itu lebih dulu mendekati kita. Tuhan itu lebih dulu mencari kita. Tuhan itu lebih dulu melayani kita, bahkan sebelum kita pelayanan. Pertanyaannya, apakah kita meresponi apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Apakah kita meresponi kasih-Nya dalam hidup kita? Saya nggak tahu apa yang kalian sedang alami. Tadi saya ceritakan sedikit apa yang saya lihat dari anak-anak sekolah. Apa yang kalian alami, kalian yang tahu, saya nggak tahu persisnya. Mungkin kalian juga ada yang punya masalah keluarga, masalah ekonomi. Kalian mungkin punya pergumulan sama teman, sama masa depan. Kalian bingung harus kemana setelah lulus kuliah dan sebagainya. Saya nggak tahu apa yang persis kalian alami, tapi hari ini terima kasih Tuhan dalam hidupmu. Responi kasih-Nya dalam hidupmu. He first loved us. Dia yang lebih dulu mencari kita. Nah, sekarang responnya tergantung kita mau meresponi atau enggak. Ya, siapa yang sini udah pernah pacaran? Coba saya tanya. Angkat tangan atau yang sudah pacaran? Iya, jangan malu-malu. Oke, ya turunkan tangannya. Siapa yang pernah di PDKT-in? Mungkin ya, yang cewek atau yang cowok pernah mendekati seseorang? Takut, coba. Angkat tangan. Oke, pasti. Ya, at least minimal semua pernah lah ya suka sama seseorang gitu ya. Pernah berusaha mendekati, tapi bertepuk sebelah tangan, atau dia ternyata udah suka sama yang lain dan sebagainya. Atau kalian suka sama cowok nih yang cewek-cewek, tapi ternyata dia suka sama yang lain. Itu kita pernah mengalami itu. Nah, gambaran hubungan kita sama Tuhan itu seperti itu loh. Gereja itu digambarkan seperti mempelai wanita kan. Kita ini mempelai wanitanya Kristus. Yesus adalah mempelai prianya. Jadi statement PDKT itu bukan sebuah clickbait, tapi memang benar. Karena cowok kan
pasti pria-pria di sini yang gentle, yang harus deketin dulu wanita yang mereka suka, yang mereka tertarik gitu ya. Mereka coba mendekati sama apa yang dilakukan sama Tuhan. Tuhan itu lebih dulu mendekati kita, mempelai wanitanya, baik cowok maupun cewek. Tuhan itu berusaha nge-reach setiap kita, menggapai setiap kita. Bahkan firman Tuhan katakan sekalipun kita ini masih berdosa, Tuhan itu ada di sana. Tuhan itu sudah lebih dulu mengasihi kita, bukan karena perbuatan kita. Nah, hari ini kita sama-sama belajar. Nah, ini PPT yang saya buat tidak ada D-nya. Kalau judul tema kita di PDKT Tuhan, sekarang judulnya saya ganti, PDKT Tuhan. Saya mau pulang dari tempat ini, kita gantian meresponi cintanya Tuhan. Jangan biarkan cinta Tuhan kepada kita bertepuk sebelah tangan. Ya, ada yang pernah bertepuk sebelah tangan, gak enak ya pasti rasanya ya. Kita suka, tapi dia suka sama yang lain. Sama juga loh, Tuhan itu sedih kalau kita itu menolak cintanya, bertepuk sebelah tangan. Tuhan itu dia bisa aja lakukan segala sesuatu untuk buat kita menderita, tapi kan dia nggak lakukan itu. Dia tuh nggak pernah membuat kita, memaksa kita datang kepadanya. Tuhan mau kita yang meresponi. Tuhan kasih kita kehendak bebas supaya kita dengan kerendahan hati, supaya kita dengan sepenuh hati mencari Dia, meresponi kasih-Nya. Jadi Tuhan itu nggak pernah jadi Tuhan yang mendobrak pintu, tapi Dia selalu jadi Tuhan yang mengetuk pintu. Pertanyaannya hari ini, apakah kita mau meresponi ketukan pintu Tuhan itu, meresponi kasih-Nya itu, karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita baca firman Tuhan bersama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Saya mau tanya dulu mungkin sampai jam berapa ya waktunya, supaya saya tahu ada patokan, takutnya nanti kelewatan lagi. 12:48. Oke. Ya, kita masih punya 20 menit kurang lebih ya. Kita buka bersama-sama 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan, kalian bisa menyimak di Alkitab kalian masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Kasih Tuhan adalah kasih yang tanpa syarat. Bukan karena pelayanan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita lakukan bagi Tuhan, tapi Dia sudah lebih dulu mengasihi kita, bahkan sekalipun kita masih berdosa. Kasih-Nya adalah kasih yang sejati, yang kita tahu sebagai kasih agape. Ya, kalau kalian pernah dengar ada 4 macam jenis kasih, saya jelaskan dengan singkat aja. Yang pertama kasih eros. Kasih eros itu adalah kasih romantisme atau yang ada mengandung daya tarik seksual, berarti ini ke lawan jenis. Tidak ada sesama jenis ya, Tuhan tidak menciptakan wanita untuk wanita atau pria untuk pria, tetapi selalu untuk lawan jenis. Itu adalah kebohongan yang iblis sampaikan, kalau ternyata kita ini bisa mengasihi sesama jenis. No. Firman Tuhan katakan wanita diciptakan untuk pria, pria untuk wanita. Ini kasih yang pertama, ini yang paling dasar, paling rendah, kasih romantisme. Yang kedua itu adalah kasih storge. Kasih storge itu artinya kasih kepada keluarga. Kalau kita punya bapak, mama, kakak, adik, itulah kasih storge. Secara otomatis pasti kita mengasihi mereka, bahkan sekalipun mereka tidak layak untuk dikasihi karena mereka adalah keluarga, meskipun adik kita bandel dan sebagainya, kita tetap sayang. Itulah kasih storge, kasih karena mereka adalah keluarga. Yang ketiga, kasih filia atau kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Artinya itu adalah kasih di mana kita mengasihi seseorang karena dia lebih dulu mengasihi kita. Dia baik sama kita,
Dia juga mengasihi kita, dia juga membalas kasih kita. Makanya kita punya sahabat. Sahabat itu pasti orang-orang yang mendengarkan cerita kita, yang kita nyaman sama mereka. Itu kasih filia. Kasih karena kita juga dikasihi. Karena kita juga mengalami kebaikan, kita mengasihi mereka. Itu kasih filia. Dan yang terakhir ini kasih agape. Ini kasih Tuhan kita yang tanpa syarat. Kasih yang walaupun kita masih berdosa, walaupun kita seringkali meninggalkannya, walaupun kita seringkali mengecewakannya, dia tetap mengasihi kita. Itulah kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Jangan ada lagi dari kita di sini yang merasa tidak layak. Kok aku udah gak ke gereja udah lama, aku bahkan ke gereja rutinitas pelayanan bahkan, tapi hatiku rasanya kosong. Ada satu titik mungkin kita ngerasa capek akan semua rutinitas agamawi yang kita lakukan, dan akhirnya kita mundur dari pelayanan atau mundur dari gereja. Banyak loh orang-orang yang kayak gitu, banyak teman-teman yang saya kenal yang tadinya rajin pelayanan, tapi bahkan mundur dari gereja, bahkan sampai nggak percaya ada Tuhan lagi. Karena apa? Karena mereka berusaha mengenal Tuhan lewat apa yang mereka lakukan, bukan mengalami Tuhan dulu. Salah mindsetnya. Jangan ada mindset di kita saat ini. Kita tuh berusaha melakukan sesuatu untuk Tuhan supaya kita kenal Dia, supaya Tuhan disenangkan. Bukan. Kebalik mindsetnya. Kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita melayani Tuhan karena kita sudah lebih dulu dikasihi dan dilayani. Kalian harus dulu mengalami kasih Tuhan. Kalian harus penuh dulu sama kasih agape itu, sehingga kalian itu punya bahan bakar untuk melayani. Nanti melayaninya siapa? Melayani sesama. Karena barang siapa mengasihi Allah, pasti dia mengasihi sesama. Tadi 1 Yohanes yang kita baca. Tapi sebelum sampai ke sana, sebelum sampai ke pelayanan, kita harus alami dulu kasih agape itu. Jangan sampai kita salah mengenal Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang mau dilayani, Tuhan yang disembah. Kalau kita nggak melayani, kita nggak gereja, Tuhan nggak sayang. Salah mindset seperti itu. Ubah mindset kalian. Kalau masih ada yang seperti itu, kalian harus tahu Tuhan Yesus itu sayang sama kalian. Hidup kalian itu lebih berharga daripada pelayanan kalian. Hidup kalian itu lebih berarti daripada apa yang kalian lakukan. Sekalipun mungkin lingkungan kalian, bahkan keluarga kalian masih, kamu kok gak kayak Koko, kamu kok gak kayak Cece, kamu kok gak kayak adik kamu tuh pintar. Mungkin lingkungan kita tuh bisa membuat kita tuh tertekan. Saya ingat ceritanya Daud. Daud itu kan anak yang tidak dianggap sama bapaknya. Ketika Samuel suruh satu orang anak Tuhan suruh Samuel mengurapi satu orang anaknya Isai, yang bapaknya Daud, semua dipanggil kecuali Daud. Daud ini terakhiran. Ketika Samuel tanya, ini kan anakmu semuanya, baru akhirnya si Daud ini dipanggil. Dia ini anak yang tidak dianggap. Walaupun keluargamu tidak menganggap kamu, walaupun keadaanmu, teman-teman kamu mengucilkan, walaupun kamu kelihatannya masih struggle dalam hidup ini, belum bisa melihat masa depan, bahkan lihat hari-hari ke depan aja sulit, alami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu yang akan menguatkan kamu, itu yang akan memulihkanmu, itu yang akan membuat cara pandangmu tentang Tuhan berubah. Ya, Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Kurang lengkap apa identitas atau gelar kita? Kita ini sahabat, kita ini anak. Memang kita juga harus punya hati hamba. Tapi identitas kita tuh semua aman dalam Tuhan. Kalian harus punya rasa aman dengan Tuhan Yesus. Bukan dari pengakuan orang, bukan dari kesuksesan, bukan dari harta kalian, bukan dari jabatan kalian. Punya rasa aman karena ada kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak menuntut apa-apa dari kalian, kasih yang tidak meminta sesuatu dari kalian, yaitu kasih Tuhan Yesus, kasih yang agape. Terima itu yang akan mengubahkan hidup kalian, mengubahkan cara pandang kalian, mengubahkan cara kalian memandang kehidupan. Yang mau terima kasih Tuhan sama-sama katakan amin. Lalu selanjutnya, gimana caranya kita bisa membalas kasih Tuhan? Kita nggak mau dong kalau kita sudah terima kasihnya, kita sudah terima kasih yang tanpa syarat. Kita mau dong balas kasihnya Tuhan, walaupun sampai kapanpun nggak akan pernah bisa terbalaskan, nggak mungkin bisa sampai equal atau kita lebih besar, nggak mungkin equal aja, nggak mungkin sama aja, nggak mungkin.
Kasih Tuhan itu lebih besar, gak bisa dibayar dengan kebaikan atau pelayanan kita. Tapi at least kita harus mengusahakan apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Kita harus mengejar Tuhan lebih daripada Dia mengejar kita sebelumnya. Berusaha, walaupun gak pernah akan sampai, tapi respon hati kita harus beda. Cara kita mencari, cara kita mengenal Tuhan, cara kita mendekati Tuhan harus beda. Gimana caranya supaya kita bisa mendekati Tuhan? Bagaimana cara mendekati Tuhan? Sebagai tanda kita mau membalas kasih-Nya, yang pertama, hidup dekat dengan firman-Nya. Kalian harus hidup dekat dengan buku ini. Bukan soal buku fisiknya, apa yang ada di handphone kalian juga sama isinya. Tapi kalian dekat dengan surat cintanya Tuhan. Kalau kita nih lagi PDKT sama seseorang, pasti kita chattingan dong. Chattingan, telepon, kita bahkan pengen tanya kabarnya, lagi ngapain, udah makan belum, dan sebagainya. Ya kan, PDKT begitu kan? Pernah PDKT kan ya? Pasti tahu rasanya ya. Ya, saya juga hari ini saya sedang mempersiapkan pernikahan. Ya, udah ada pasangannya, udah ikut bimbingan pranikah dan sebagainya. Kita sedang mempersiapkan pernikahan kita. Ya, rencananya tahun depan, doakan ya. Gitu. Ya, ternyata kalau kita membangun hubungan sama Tuhan itu benar-benar real. Tadi kalau digambarkan seperti mempelai wanita dan mempelai pria itu sama. Tuhan itu menggambarkan hubungannya itu sedekat itu dengan kita. Walaupun PDKT itu prosesnya kadang nggak mulus ya, ya kan? Ada ribut-ributnya, ada naik turunnya, mungkin ada tantangannya saat kalian bangun hubungan itu. Sama juga dengan Tuhan. Kalau kita mau meresponi kasih Tuhan, kita harus dekat dengan firman-Nya. Kita harus dekat dengan setiap kata-kata Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab kita. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus mengenal atau hidup dekat dengan firman-Nya. Baca Alkitab setiap hari, nggak cukup seminggu sekali di gereja atau di sini di Lumina Gracia, jadi seminggu 2 kali. Nggak cukup baca Alkitab setiap hari, supaya kita semakin kenal siapa Yesus, supaya kita semakin kenal mempelai pria kita. Makanya jangan buru-buru untuk memutuskan untuk pacaran kan saat PDKT. Harus kenal dulu luar dalam, latar belakang keluarganya. Harus sering ngobrol tentang kehidupan, tentang visi hidupnya, tentang nanti ke depan. Apalagi yang pria kan harus tahu kemana hubungan ini mau dibawa. Ya kan, yang cewek-cewek butuh kepastian kan. Yang cewek-cewek coba katakan amin. Wanita tuh butuh kepastian. Nah, yang cowok-cowok harus bisa memberikan kepastian. Dan itu bisa kalian kenal ketika kalian mempunyai hubungan yang dekat. Ketika kalian suka sering ngobrol, tukar pikiran, kalian akan kenal siapa pasangan kalian. Sama dengan Tuhan. Kalau kalian mau membalas kasih Tuhan, membalas cintanya Tuhan supaya gak bertepuk sebelah tangan, hidup dekat dengan firman-Nya. Baca Alkitab setiap hari, surat cintanya Tuhan ini, supaya kalian kenal pribadi Tuhan. Ada lagunya kan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Tuhan itu mau sedekat itu dengan kita. Digambarkan hubungan kita itu hubungan yang intim. Ya, intim itu artinya apa? Tidak berjarak, dekat. Ya, makanya digambarkan seperti hubungan suami dan istri yang intim. Kita ini mempelai wanita, Yesus adalah mempelai pria. Tuhan mau hubungan kita tuh dekat, intim, tidak ada jarak dengan Dia. Dan kita bisa mengalami itu lewat persekutuan setiap hari dengan Dia, lewat Alkitab yang kita baca, lewat ujian penyembahan yang kita baca. Makanya kalau saat teduh itu selalu harus ada 3 komponen ini: ujian penyembahan, firman Tuhan, dan doa. 3 komponen itu harus selalu ada dalam saat teduh kita supaya kita punya hubungan yang intim. Keintiman bisa kita rasakan ketika kita ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku,
sungguh indah bersamamu selamanya. Saat kita nyanyi, kita menaikkan pujian penyembahan, hati kita tuh rasanya dekat kan sama Tuhan. Kita merasa samping di hati, kita merasa kasihnya, kita hatinya nyes-nyesan gitu ya. Itulah keintiman, itulah hubungan yang dekat. Itulah artinya kita dekat dengan Sang Firman. Jadi harus ada 3 komponen ini. Alkitab juga, kita nggak boleh ekstrim salah satu. Ada yang orang yang sukanya baca firman doang, nggak suka memuji menyembah. Nanti bisa jadi orang Farisi, mengkritik sana sini, merasa pintar tentang Alkitab, menyerang sana sini. Kita nggak boleh seperti itu. Firman Tuhan itu tadi adalah kasih. God is love, Allah adalah kasih. Kita nggak boleh menyerang, apalagi menyerang saudara seiman sendiri, menyerang yang lain. Nggak boleh, Allah adalah kasih. Kita harus penuh dengan kasih. Kalau kita tahu tentang Alkitab, tahu tentang firman, tapi kita nggak punya kasih, jangan-jangan kita seperti tong kosong yang bunyinya nyaring. Hati-hati. Dan kembali juga orang yang suka memuji menyembah tapi nggak suka baca firman. Wah, jadi orang yang nggak relevan apa-apa. Wah, ada Tuhan di sini dan membuat orang lain itu nggak nyaman. Ya, kita harus relevan. Kita harus tahu kebenaran. Semua itu harus didasari oleh Alkitab. Dan yang ketiga, doa. Doa ini kita bisa menaikkan ucapan syukur kita, menaikkan keinginan kita seperti anak minta sama bapaknya. Itulah hubungan kita tuh digambarkan seperti itu. Jadi kasih Tuhan yang kita alami yang tanpa syarat itu bukan cuma untuk menyelamatkan kita, bukan cuma untuk memberikan keselamatan. Kasih agape itu bukan cuma membawa kita masuk ke surga, tapi kasih agape itu juga membawa kita mengenal pribadinya. Kasih agape itu membuat kita mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Kasih agape itu membuat kita intim dengan Tuhan. Ketika kita hari ini menerima kasih itu, kita belajar untuk balas ya. Saya mau anak-anak Lumina Gracia naik level. Bukan lagi kita nih jadi mempelai wanita yang maunya dikejar-kejar gitu ya, yang maunya dicari Tuhan, yang maunya dikasihi aja sama Tuhan, tapi belajar mengasihi Tuhan, belajar melayani Tuhan, belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kita lakukan aja nggak pernah bisa membalas kasihnya, apalagi kita nggak lakuin apa-apa. Oleh karena itu hari ini respon hati kita berubah. Kita mau hidup dekat dengan Sang Firman. Yang mau sama-sama katakan amin. Yang kedua, menjaga hati. Kita sama-sama baca ya di 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 21. Ini lanjutannya, saya singkat aja lompat langsung ke ayat 18 sampai 21. Saya bacakan ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Yang kedua, menjaga hati. Tadi kalau kita ini bilang kita mengasihi Allah, tapi di hati kita ada dusta, ada kebencian, kita dikatakan tidak mengasihi. Kalau saya tanya semua satu-satu di sini, pasti jawabannya, kalau saya tanya apakah kamu mengasihi Tuhan Yesus, pasti jawabannya iya. Tapi kasih itu, cinta itu tidak hanya dengan kata-kata, tapi harus dengan perbuatan. Yang kedua poin ini adalah menjaga hati. Kalau kalian ternyata tidak menjaga hati kalian dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, kalian menyimpan kepahitan, kebencian dengan orang lain, kalian menyimpan iri hati, sesuatu yang tidak kudus di hadapan Tuhan, itu sama aja kalian tidak mengasihi Tuhan. Itu berarti dalam hati kalian itu bukan kasih Tuhan yang tinggal, tapi setiap tanda kutip sampah-sampah yang kalian simpan. Mungkin kalian pernah kepahitan sama orang tua kalian, mungkin kalian pernah kepahitan sama teman kalian, sahabat yang mengkhianati kalian, kepahitan sama kakak atau adik, kepahitan sama siapa orang yang pernah nipu kalian dan sebagainya. Kalau kalian masih simpan itu, tidak lepaskan pengampunan, kalian iri hati sama orang lain, kalian menyimpan sesuatu yang tidak kudus di hadapan Tuhan, sama saja kalian tidak mengasihi Tuhan. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ketika ada kebencian, Tuhan gak bisa tinggal di sini. Ketika ada iri hati, Tuhan gak bisa
ketidakkudusan yang kita lakukan. Mungkin kita masih hidup di dalam dosa, bahkan kita udah pelayanan masih jatuh bangun dalam dosa. Hati-hati, jangan-jangan apa yang kita lakukan nanti gak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus menjaga hati kita, bertobat hari ini. Kalau ada kepahitan, lepaskan pengampunan, ampuni orang-orang yang bersalah kepada kamu. Kalau kamu masih jatuh bangun dalam dosa, hari ini bertobat, tinggalkan dosamu, jangan kembali lagi seperti Yesus berkata kepada seorang wanita pezina, kembalilah, pergilah, jangan kembali lagi ke dosamu. Bertobat, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kehidupan. Ketika kita menjaga hati dan hidup kita, itu adalah tanda kita mengasihi Tuhan. Yang mau menjaga hati sama-sama katakan amin. Poin yang terakhir, ya, karena waktu kita sudah mau habis. Yang terakhir adalah mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Bagaimana cara mendekati Tuhan adalah mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Apa sih yang Tuhan kasihi? Apa yang ada di hati Tuhan? Kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus kan? Oh ya, tadi saya belum mencapai nih. Happy Ascension Day ya. Selamat hari kenaikan ya. Telat nih udah tengah-tengah. Tapi ya ini sesuai dengan poinnya yang ketiga. Sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan semua murid-muridnya ketika dia terangkat naik ke surga, pesan terakhirnya apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, ya ajar mereka seturut dengan perintahku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Apa yang Tuhan kasihi itu adalah domba-domba yang terhilang. Yang jadi detak jantungnya Tuhan, yang selalu Tuhan bikin itu adalah orang-orang yang belum kenal Yesus. Orang-orang yang belum kenal Dia, yang kita sama-sama tahu keselamatan hanya ada dalam Yesus. Kalau orang nggak percaya Yesus, kita tahu endingnya kemana. Kita tahu ketika mereka dipanggil, ketika mereka mati meninggalkan dunia ini, kita tahu endingnya mereka akan berakhir di mana, yaitu neraka yang kekal. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan jadi orang yang mengasihi apa yang Tuhan kasihi, yaitu orang-orang yang belum kenal Yesus, orang-orang yang belum diselamatkan. Kalau kita kenal Tuhan, harusnya kan kita tahu ya perumpamaan satu domba yang hilang, ya kan? Ketika Tuhan gembalanya ini meninggalkan 99 untuk mencari yang satu. Pertanyaannya, kenapa domba yang lain gak ikut gembalanya aja nyari yang satu itu? Kenapa harus Tuhan nyari dombanya sendirian, domba yang terhilang itu sendirian? Kenapa domba-domba yang lain gak ikut Tuhan? Nah, ini yang saya mau kita semua sadari hari ini. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi apa yang Tuhan kasihi, itu domba yang terhilang. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau jadi domba. Mungkin kita ninggalin kawanan yang 99, kita ikut gembala, kita nyari satu domba yang terhilang itu. Kita mau mengikuti Tuhan, cari orang yang belum kenal Dia. Mungkin teman di kelas kita, mungkin keluarga kita, papa mama kita, atau kakak adik ada yang belum kenal Yesus. Beritakan Injil kepada mereka. Beritakan kasih Tuhan kepada mereka. Coba semua boleh ngadep ke belakang. Masih banyak kursi-kursi kosong di ibadah ini. Padahal dari sebegitu banyaknya anak prasmul, anak kelas kalian, dari segitu banyaknya orang, kursi ini masih kosong. Berarti masih banyak domba yang terhilang. Kalian gak boleh jadi anak Tuhan yang eksklusif, yang sudah nyaman karena sudah mengalami kasih Tuhan, sudah ibadah di tempat ini, kalian menikmati kasih, bahkan kalian melayani Tuhan. Kalian gak boleh jadi anak Tuhan yang eksklusif. Jangan jadi orang Kristen yang eksklusif. Jangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Cari domba yang terhilang itu bersama dengan Tuhan. Kalau kalian lakukan itu berarti kalian sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan cuma perkataan, tapi ada action, ada perbuatan yang kalian buktikan. Yang mau untuk melayani sesama, mengasihi sesama, menjangkau yang terhilang, sama-sama katakan amin. Belum semua, berarti semuanya nggak mau ya. Coba yang mau sama-sama mencari domba yang terhilang bersama Tuhan, mengasihi apa yang Tuhan kasihi, sama-sama katakan amin. Amin. Berarti next, kalau saya nanti dikasih kesempatan lain di sini, saya melihat kursinya penuh ya. Ini bukan soal kuantitas, soal banyak-banyak kan bukan, tapi ya itu kita mau mengosongkan neraka, kita memenuhi surga, kita mau semakin banyak orang yang kenal
Tuhan Yesus yang tadinya ada di ujung jurang neraka, kita bawa mereka masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan di surga nanti. Itulah kenapa kita mau penuhi kursi-kursi ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Karena waktunya sudah habis, saya langsung tutup dalam doa aja ya, karena ada yang menutup kelas dan sebagainya. Kita sama-sama satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebenaran firman yang kami dengar. Kami tahu Engkau Allah yang setia, Engkau mengasihi kami, bahkan sebelum kami mengenal Engkau, sebelum kami bahkan melayani Engkau, sebelum kami bahkan lahir ke dunia ini, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi nama demi nama di tempat ini. Tuhan sayang sama setiap kami berharga dan mulia. Tidak ada yang di tempat ini kami yang tidak dikasihi, tapi karena kasih-Mu tanpa syarat, sekalipun kami masih berdosa, seringkali kami yang meninggalkan Tuhan, mengecewakan Tuhan, tapi karena kasih-Mu itu yang besar, Tuhan tetap sayang dan menunggu setiap kami kembali kepada-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Kami mau meresponi kasih-Mu di tempat ini. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang ditemukan membalas cinta-Mu. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang ditemukan, bukan hanya Engkau yang mengejar atau mendekati kami, tapi kami yang juga berusaha mencari Tuhan, mengejar pribadi Tuhan, melayani Tuhan. Bahkan kami juga mau sampai ke titik di mana kami mengasihi apa yang Tuhan kasihi, yaitu domba yang terhilang. Maka setiap kami, anak-anak Tuhan di tempat ini, anak-anak Lumina Gracia Pras Mulia di tempat ini, supaya kami bisa memenangkan teman-teman kami yang belum kenal Tuhan, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami responi firman-Mu hari ini. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Tuntun setiap kami yang sedang ada dalam masalah pergumulan. Kasih agape itu tidak hanya menyelamatkan, tapi juga akan menyertai kami, memampukan setiap kami melewati setiap lembah kekelaman. Tuhan ada di sana, dan Tuhan akan menuntun kami kepada rumput hijau dan air yang tenang. Di dalam nama Yesus, kami serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya.